Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hari ini saya percaya Paus Fransiskus berbahagia di surga sana. Buat saya nggak mungkinlah dia tidak berada di surga. Paus Fransiskus adalah orang yang sangat baik, yang melakukan hal-hal baik, menyebarkan ajaran yang baik dan mengajak orang-orang yang mempercayainya untuk melakukan kebaikan seperti yang dia contohkan di seluruh dunia. Pemuka agama semacam inilah yang diperlukan masyarakat dunia saat ini. Ada begitu banyak keteladanan yang diajarkan. Dalam kunjungannya ke Singapura September tahun lalu dia mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Keberagaman budaya dan agama kita adalah berkah dari Tuhan, katanya. Dia adalah orang nomor 1 dari 1,4 miliar pemeluk agama Katolik sedunia. Tapi dia tidak bicara bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia untuk masuk surga. Dia tidak mengatakan Katolik adalah agama terbenar. Dia justru mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Menurut Paus, umat beragama sebaiknya menghindari kata-kata seperti agama saya lebih penting daripada agama Anda atau agama saya yang benar, agama Anda tidak benar. Kata-kata semacam itu menurutnya hanya akan mengarah pada kehancuran. Terdapat banyak bahasa untuk mencapai Tuhan, tapi Tuhan adalah Tuhan buat kita semua. Hanya ada satu Tuhan, dan masing-masing kita memiliki bahasa untuk mencapainya. Ada yang Sikh, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen, tapi jalannya berbeda, ujarnya dengan nada lembut. Apa yang disampaikan Paus adalah sebuah pernyataan penting untuk membangun sebuah dunia yang damai, sejahtera, dan bersahabat. Tidak semua pemuka Katolik dan Kristen menyambut baik pernyataan Paus itu. Sebagian tokoh mengatakan apa yang dikatakan Paus mengingkari sabda Kristus sendiri yang menyatakan tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mencapai surga kalau tidak melalui jalan Yesus. Tapi Paus Fransiskus tidak pernah mengubah pernyataannya. Dia memang sangat percaya bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa mengklaim dirinya sebagai jalan tunggal menuju Tuhan. Dia percaya pada kebenaran agama yang universal. Kritik-kritik yang terus berdatangan tidak menyurutkan semangat Paus untuk terus menyuarakan seruan bahwa kita semua umat beragama di dunia sebenarnya akan mengikuti jalan agama masing-masing menuju Tuhan. Rasanya tidak mungkin bagi saya untuk tidak mengagumi apa yang disampaikan Paus. Tapi bukan itu saja yang layak dikagumi dari Paus. Salah satu hal terpenting harus dicatat darinya adalah kesediaan dia untuk membongkar aib yang mungkin terjadi di gereja Katolik di dunia. Dia sepenuhnya berkomitmen untuk memerangi kekerasan seksual di lingkungan gereja Katolik di seluruh dunia. Selama ini kan kekerasan seksual dalam agama adalah hal yang sebenarnya lazim terjadi, baik di agama Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan agama-agama lainnya. Namun lazimnya pemuka agama akan cenderung menutupinya. Mereka tahu itu salah, tapi karena tindakan itu akan mencoreng nama lembaga atau bahkan nama pemuka agama, mereka memilih menutupnya rapat-rapat atau pelan-pelan disapu ke bawah tikar yang akan diduduki bersama. Paus Fransiskus memberi teladan berbeda. Sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, dia berbicara secara terbuka, menunjukkan kemarahan dan kesedihannya, dan menerapkan rangkaian langkah untuk mencegah agar kejahatan itu tidak kembali terjadi. Paus mengatakan, kekerasan seksual, perkosaan adalah hal yang menjijikkan. Dan dia tanpa ragu memeranginya walau karena itu nama gereja Katolik mungkin tercoreng. Sejak dia diangkat sebagai pemuka tertinggi Katolik pada 2013, Paus Fransiskus harus menghadapi laporan dan pengaduan tentang praktek-praktek kekerasan seksual di gereja. Sebagian besar kasus sudah terjadi jauh hari sebelum Paus menempati posisi. Namun kehadiran Paus seperti membuka keberanian bagi banyak pihak untuk bicara. Alih-alih menutupi, Paus justru mengangkat kasus-kasus ini secara terbuka dan mendorong semua pihak yang peduli dan punya informasi tentang kasus-kasus yang ada untuk menyampaikannya kepada gereja. Paus mengeluarkan kewajiban baru bagi seluruh uskup, pastor, imam, dan jemaat gereja untuk melaporkan masalah pelecehan seksual yang diketahuinya dan bukan berupaya menutupi kejahatan itu.
Dengan penuh kasih, berulang kali Paus bertemu dengan para korban pelecehan seksual di berbagai negara. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Paus meminta maaf pada korban. Paus juga mendengar secara langsung bagaimana korban mengalami penderitaan emosional dan sosial. Dengan penuh kasih, berulang kali Paus bertemu dengan para korban pelecehan seksual di berbagai negara itu. Untuk memerangi kekerasan seksual, Paus menerapkan protokol yang ketat untuk menjadikan Vatikan lembaga yang akuntabel terhadap kasus kekerasan seksual. Pada 2021, Paus membuat perubahan besar pada Undang-Undang Gereja Katolik tentang pelecehan seksual. Revisi itu tidak hanya menghukum orang-orang dalam gereja yang melakukan pelecehan, namun juga mempersulit pejabat gereja untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan para pastor. Yang luar biasa juga dari Paus adalah pandangannya soal homoseksualitas. Dia bilang agama memang melarang homoseksualitas, tapi homoseksualitas bukanlah kejahatan. Dia bahkan mengkritik negara-negara yang mengkriminalisasi tindakan homoseksual dengan menganggap hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak adil. Ia menganggap Tuhan mencintai seluruh makhluk apa adanya. Menurutnya, kaum gay harus disambut dan dihormati dan tidak boleh dipinggirkan atau dikucilkan. Ia meminta para uskup Katolik di berbagai negara tetap menyambut kaum LGBTQ untuk beribadah di gereja. Dengan pernyataan itu, Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menerima kehadiran kaum gay. Paus seperti mengatakan, kalaupun kamu tidak menyetujui gay sebagai seorang beragama, kamu tetap harus menghormatinya. LGBTQ bukanlah kejahatan. Yang juga mengagumkan adalah pilihannya untuk hidup sederhana. Saat baru terpilih sebagai paus, ia menolak menggunakan kendaraan dinas berupa BMW dan Mercedes yang disediakan untuk dirinya. Ia justru memilih menggunakan mobil bekas jenis Renault keluaran tahun 1984 yang disediakan seorang pendeta Italia. Selain itu, ia juga menolak menempati apartemen mewah khusus bagi paus di lantai teratas Istana Apostolik Vatikan. Paus Fransiskus malah memilih tinggal di apartemen yang didirikan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II di dekat Basilika Saint Peter. Kecintaannya terhadap kaum yang papa dan menderita juga luar biasa. Dia adalah paus pertama yang membasuh kaki tahanan perempuan sebelum Jumat Agung. Selama berabad-abad, paus hanya membasuh kaki tahanan pria dalam ritual yang menyimbolkan kejadian sebelum Yesus disalib, di mana dia mencuci kaki ke-12 pengikut setianya. Paus Fransiskus mendobrak tradisi itu. Ia membasuh dan mencium kaki salah satu narapidana perempuan di penjara di Casal del Marmo, Roma, Italia, Kamis 28 Maret 2013. Lebih hebatnya lagi, salah satu dari 12 tahanan itu adalah seorang Muslim Serbia yang tengah menjalani proses hukuman di Italia. Paus memang adalah tokoh yang secara konsisten membela kaum yang terpinggirkan. Dia mengkritik sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada yang lemah, menimbulkan diskriminasi, kesenjangan, dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Ia berulang kali mengimbau agar orang miskin dilebatkan dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada mereka. Pada 2019, Paus menulis sebuah surat kepada para ekonom, pengusaha, dan wirausahawan muda di seluruh dunia. Ia menyerukan ekonomi yang melibatkan, bukan menyingkirkan. Ekonomi yang memanusiawikan, bukan merendahkan. Ekonomi yang peduli pada lingkungan, bukan yang merusak. Gagasan-gagasan itu kemudian sering disebut sebagai ekonomi Fransiskus. Ada begitu banyak keteladanan Paus Fransiskus. Saya percaya kalau saja keteladanan Paus bisa diikuti para pemuka seluruh agama dunia, saya yakin agama memang akan menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dunia. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.